A few moments later. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Alfiana dengan NIM 1062200063. Di sini saya dari Program Studi Hukum Tata Negara kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Kapitas Lekta Hukum Tata Negara, yaitu konsep pemilihan umum dan praktiknya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai apa itu Kapitas Lekta Hukum Tata Negara. Kapitas Lekta Hukum Tata Negara adalah mata kuliah yang membahas isu-isu besar dalam hukum tata negara dari perspektif teoretik dan praktik. Beberapa topik yang dibahas dalam mata kuliah ini antara lain seperti sejarah ketatanegaraan politik hukum, pemberhentian presiden, pemilu, dan partai politik, serta hukum tata negara darurat. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep pemilihan umum dan praktiknya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep pemilihan umum, yaitu apa itu pemilu. Pemilu adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin seperti anggota legislatif, presiden, dan kepala daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 pada pasal 1 disebutkan pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian apa sih tujuan pemilu itu? Tujuan pemilu yaitu yang pertama, menjamin kedaulatan rakyat. Yang kedua, membentuk pemerintahan yang demokratis dan sah. Dan yang ketiga, yaitu memberikan legitimasi kepada para pejabat publik. Kemudian, apa saja asas-asas pemilu? Asas pemilu dilaksanakan berdasarkan asas lubar jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil. Asas langsung yaitu pemilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara. Asas umum yaitu semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak memilih. Asas bebas yaitu pemilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan. Dan yang terakhir yaitu asas jujur dan adil atau jurdil, yaitu proses dilaksanakan dengan transparansi dan tanpa kecurangan. Selanjutnya jenis pemilu, yaitu yang pertama pemilu legislatif dan yang kedua pemilu eksekutif. Pemilu legislatif ini yaitu memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan pemilu eksekutif yaitu memilih presiden, wakil presiden, dan kepala daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praktik pemilu, yaitu apa saja sih tahapan dari pemilu itu sendiri. Tahap pertama yaitu tahap persiapan, yang dimana melakukan penyusunan peraturan pendaftaran partai politik dan penyusunan daftar pemilih atau DPT. Yang kedua, tahap kampanye, yang dimana melakukan penyampaian visi misi dan program kerja oleh calon atau partai politik. Yang ketiga, tahap pemungutan suara yang dilaksanakan di tempat pemungutan suara atau TPS secara serentak.
Yang keempat, tahap perhitungan suara yang dimana dilakukan secara terbuka dan transparan di TPS. Dan yang terakhir, tahap penetapan hasil pemilu, yang dimana Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan hasil resmi pemilu. Selanjutnya ada peran lembaga dalam pemilu. Yang pertama ada KPU yaitu sebagai penyelenggara pemilu. Yang kedua ada Bawaslu sebagai pengawas proses pemilu. Dan yang ketiga ada DKPP yaitu sebagai mengawasi pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, apa saja sih masalah yang sering terjadi dalam kegiatan pemilihan umum? Yang pertama, ada masalah politik uang atau money politik. Yang kedua, ada kampanye hitam. Yang ketiga, ada manipulasi data pemilih. Dan yang terakhir, ada kecurangan dalam perhitungan suara. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam pemilu ini yaitu salah satunya adalah money politik atau politik uang. Maka dari itu, saya tertarik untuk membahas mengenai money politik atau politik uang. Di balik setiap suara yang dihitung dalam pemilihan umum, ada kisah yang lebih besar yang seringkali tersembunyi. Sebuah masalah yang merusak esensi demokrasi, mengaburkan suara rakyat, dan menghancurkan integritas pemilu. Politik uang adalah sebuah praktik yang sudah lama merasakan perjalanan demokrasi Indonesia, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampak dari praktik ini? Dan bagaimana politik uang bisa mengubah jalannya demokrasi dan keadilan dalam memilih pemimpin? Politik uang merupakan salah satu tantangan utama yang merusak kualitas demokrasi dan perwakilan yang adil dalam sistem pemilu. Dalam sebuah negara demokratis, pemilihan umum seharusnya mencerminkan kehendak rakyat. Namun, praktik politik uang mengubahnya menjadi transaksi yang berdasarkan materi, calon kepala daerah atau tim sukses. Mereka memberikan uang atau barang untuk membeli suara yang menyebabkan proses pemilihan tidak lagi mencerminkan pemilihan yang berdasarkan visi dan program kerja. Calon ini berdampak pada kualitas perwakilan karena pemimpin yang terpilih bukan berdasarkan pada kemampuan atau program mereka, melainkan karena faktor material yang menguntungkan mereka, yang memiliki kekuatan finansial. Masalah politik uang juga terkait dengan kesenjangan akses kekuasaan. Partai politik, partai atau calon yang memiliki dana dan sumber daya yang lebih besar lebih mudah untuk menguasai pemilihan umum, sementara calon lain yang lebih kekurangan bisa kesulitan untuk bersaing secara adil. Praktik ini membuat sistem pemilu yang seharusnya bersifat inklusif dan memberi ruang bagi berbagai kelompok untuk bersaing menjadi terdistorsi. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan kebijakan dan bukan karena iming-iming materi sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi secara keseluruhan. Politik uang tetap menjadi isu yang sangat mempengaruhi praktik ketatanegaraan di Indonesia. Dan mengatasi masalah ini akan menjadi tantangan besar dalam memastikan pemilu yang adil, transparan, dan mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita sebagai warga negara yang baik harus berusaha menolak adanya politik uang atau money politik. Karena politik uang itu sendiri dapat merusak integritas penduduk di Indonesia. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Semoga dapat bermanfaat. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.